Selamat pagi teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai bab 17 yang berjudul memimpin tim. Di sini kelompok kami beranggotakan 8 orang, yaitu yang pertama Vena Rahmalia, NPM 107, Hanif Respati 189, Evelyn Tio 191, Muhammad Hilmi 208, Rania Alivia 212, Maulana Dafa 218, Siti Alia 265, dan Mutiara Mei 296. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian tim. Organisasi pada dasarnya terdiri dari berbagai individu dan kelompok yang harus bekerja sama dan mengordinasikan aktivitas mereka untuk mencapai tujuan. Pekerjaan dalam organisasi tidak bisa dikerjakan dengan mengandalkan dari individu tertentu saja, tetapi memerlukan kerjasama dengan pihak lainnya, sehingga sangat diperlukanlah pembentukan tim dalam bekerja. Tim adalah unit yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan mengordinasikan pekerjaan mereka untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi tim tersebut, dapat 3 komponen yang penting dalam tim, yaitu yang pertama dibutuhkan 2 orang atau lebih, yang kedua orang-orang dalam tim itu memiliki interaksi yang teratur, karena orang yang tidak memiliki interaksi maka mereka tidak bisa membentuk suatu tim. Yang ketiga, orang-orang dalam tim memiliki tujuan kinerja yang sama. Biasanya orang mengartikan grup dan tim itu adalah hal yang sama, tetapi sebenarnya grup dan tim itu memiliki pengertian yang berbeda. Berikut adalah perbedaan grup dan tim. Yang pertama, grup itu memiliki orang yang diberikan tugas sebagai pemimpin, sedangkan tim itu berbagi atau menggilirkan peran pemimpin. Yang kedua, grup menempatkan tanggung jawab di tangan individu, sedangkan tim menempatkan tanggung jawab bersama pada tim tersebut. Yang ketiga, grup itu memiliki tujuan kelompok dan organisasi yang sama, sedangkan tim itu memiliki visi atau tujuan yang ditentukan secara spesifik untuk tim. Yang keempat, grup itu memiliki hasil kerja individual, sedangkan tim itu memiliki hasil kerja yang kolektif. Yang kelima, grup itu menjalankan rapat yang efisien, sedangkan tim menjalankan rapat yang mendorong diskusi terbuka dan pemecahan masalah. Selanjutnya, grup itu memiliki efektivitas secara tidak langsung diukur oleh pengaruh bisnis, sedangkan tim efektivitasnya itu secara langsung diukur dengan menilai kinerja kolektif. Dan yang terakhir, grup itu berdiskusi, memutuskan, dan mendelegasikan pekerjaan kepada individu, sedangkan tim berdiskusi, memutuskan, dan berbagi pekerjaan tersebut. Ada beberapa orang yang menyukai bekerja dalam tim, tetapi ada juga yang tidak suka karena beberapa hal. Ada 3 alasan utama mengapa tim itu memberikan dilema kepada sebagian orang. Yang pertama itu harus mengesampingkan kemandirian. Nah, dengan bekerja dalam tim itu, maka kesuksesan itu bergantung pada seberapa baik kinerja tiap orang dalam tim, tidak bergantung pada satu individu saja, di mana untuk mencapai kesuksesan tersebut, setiap orang itu harus mengutamakan tim daripada individu, sehingga anggota tim itu harus berkorban untuk kesuksesan tim. Yang kedua, harus berhadapan dengan pembonceng. Tim itu terkadang terdiri dari orang-orang yang memiliki etos kerja yang berbeda. Biasanya dalam tim itu terdapat anggota yang tidak secara aktif berpartisipasi dan berkontribusi pada pekerjaan tim, tetapi mereka mendapatkan manfaat atau keuntungan dari kerja keras orang lain. Orang itulah yang disebut sebagai pembonceng. Hal itulah yang menjadi alasan bekerja dalam tim itu tidak disukai oleh beberapa orang karena beberapa anggota itu tidak melakukan upaya yang sama. Yang ketiga, tim terkadang menjadi kehilangan fungsi. Bagaimana tim dikelola akan menjadi hal yang penting dalam menentukan seberapa baik mereka berfungsi. Berikut adalah 5 disfungsi yang umum dalam sebuah tim. Yang pertama itu adalah kurangnya kepercayaan. Hal ini dikarenakan tiap anggota itu belum merasa aman untuk saling mengungkapkan kesalahan, kekhawatiran, ataupun ide. Seharusnya anggota tim itu saling percaya dan merasa nyaman dengan satu sama lain. Yang kedua, takut akan konflik, sehingga sedikit yang mau mengungkapkan pendapat yang bertentangan. Seharusnya tim itu memiliki konflik yang sehat dengan cara saling mengemukakan pendapat apabila tidak setuju dan saling berdiskusi satu sama lain untuk kepentingan menemukan solusi terbaik. Selanjutnya itu kurangnya komitmen, sehingga belum saling mengungkapkan pendapat yang sebenarnya dan sulit untuk mengambil keputusan yang tepat. Seharusnya tim itu saling berkomitmen dengan saling terbuka dan percaya dalam mengemukakan pendapat. Yang selanjutnya itu penghindaran akuntabilitas, di mana orang dalam tim itu tidak menerima tanggung jawab atas hasil yang ada. Seharusnya dalam tim itu memiliki sifat yang akuntabilitas dengan cara anggota itu saling bertanggung jawab daripada hanya menaruh tanggung jawab pada satu orang saja.
Dan yang terakhir itu adalah kurangnya perhatian pada hasil. Hal ini dikarenakan anggota itu lebih mengedepankan ambisi pribadi daripada hasil kolektif dari tim tersebut. Seharusnya tim itu harus berorientasi pada hasil dengan lebih mengutamakan kepentingan tim daripada kepentingan pribadi. Dalam sebuah organisasi, tim yang efektif itu dibangun oleh manajer yang mengambil tindakan khusus untuk membantu orang yang berkumpul dan bekerja dengan baik sebagai sebuah tim. Berikut adalah model efektivitas tim kerja. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas tim ini dimulai dengan konteks organisasi di mana tim beroperasi, yang mencakup hal-hal seperti struktur, strategi, lingkungan, budaya, dan sistem penghargaan. Dalam konteks tim dalam organisasi ini, manajer itu menentukan tim dan menyesuaikan dengan hal penting lainnya, yaitu jenis tim, karakteristik tim, dan komposisi tim. Pemimpin tim yang baik itu memahami dan mengelola tahapan atau proses tim berupa pengembangan tim, keterpaduan, norma, dan konflik untuk membangun tim yang efektif. Konteks organisasi mengenai tim ini memengaruhi proses internal tim, yang kemudian akan memengaruhi output atau hal yang dihasilkan, kepuasan, dan kontribusi tim terhadap kemampuan beradaptasi organisasi. Kepemimpinan tim yang efektif. Untuk bisa membentuk tim yang efektif, maka peran pemimpin tim sangatlah penting. Ada 3 cara khusus bagi para pemimpin untuk berkontribusi dalam kesuksesan tim, yaitu yang pertama adalah mengerahkan anggota-anggota untuk mencapai satu tujuan. Dengan pemimpin yang memastikan bahwa setiap orang bergerak pada arah dan tujuan yang sama, maka pemimpin itu dapat membentuk tim yang efektif. Yang kedua itu berbagi kekuasaan, di mana pemimpin itu membiarkan anggota tim yang melakukan pekerjaan memiliki kekuasaan terhadap apa yang dikerjakannya. Itu memperlihatkan bahwa pemimpin itu memiliki kepercayaan bahwa anggota tim akan membuat keputusan yang terbaik walaupun kemungkinan keputusan yang berbeda dengan pemimpinnya. Yang ketiga, itu adalah mengakui ketidaktahuan. Pemimpin tim yang baik itu tidak takut untuk mengakui ketidaktahuan mereka dan meminta bantuan. Ini bermanfaat untuk membuat orang mengetahui bahwa kurangnya pengetahuan, masalah, kekhawatiran, dan kesalahan dapat didiskusikan secara terbuka tanpa takut terlihat tidak berkompeten. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis tim. Nah, jenis tim ini yang pertama yaitu adalah tim formal. Tim formal dibuat oleh organisasi sebagai bagian dari struktur organisasi formal. Dua jenis tim formal yang umum adalah vertikal dan horizontal, yang biasanya mewakili hubungan struktural vertikal dan horizontal. Nah, dalam tim formal ini ada 2 macam jenis. Yang pertama yaitu tim vertikal. Tim vertikal adalah sebuah tim vertikal terdiri dari seorang manajer dan bawahannya dalam rantai komando formal, kadang-kadang disebut tim fungsional. Tim vertikal dalam beberapa kasus dapat mencakup 3 atau 4 tingkat hierarki dalam departemen fungsional. Biasanya, tim vertikal menyertakan satu departemen dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya yaitu tim horizontal. Sebuah tim horizontal terdiri dari karyawan dari tingkat hierarki yang sama, tetapi dari bidang keahlian yang berbeda. Tim horizontal diambil dari beberapa departemen, diberi tugas tertentu dan dapat dibubarkan setelah tugas selesai. Tim horizontal mencakup tim lintas fungsi, tim struktur komite, dan tim tujuan khusus. Yang pertama adalah tim lintas fungsi. Adalah sekelompok karyawan dari departemen yang dibentuk untuk menangani aktivitas tertentu dan hanya ada sampai selesai. Selanjutnya yaitu tim struktur komite. Tim struktur komite berumur panjang dan mungkin gelar permanen umumnya berasal dari organisasi daripada oleh ahli pribadi. Tim komite ini berbasis dibentuk untuk menangani tugas-tugas yang berulang kualifikasi pribadi secara teratur. Selanjutnya yaitu tim tujuan khusus. Terkadang disebut tim proyek dan dibuat di luar struktur organisasi formal untuk menjalankan proyek yang sangat penting atau kreatif. Tim tujuan khusus masih merupakan bagian dari organisasi formal dan memiliki struktur pelaporan sendiri, tetapi anggota menganggap diri mereka sebagai entitas yang terpisah. Nah, selanjutnya yaitu
self-direct teams atau disebut dengan tim yang mengarahkan sendiri. Tim self-directed, beberapa tim dirancang untuk meningkatkan partisipasi pekerja dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pekerjaan mereka dengan tujuan meningkatkan kinerja. Keterlibatan karyawan dimulai hanya dengan teknik seperti berbagi informasi dengan karyawan atau meminta saran dari karyawan untuk meningkatkan pekerjaan. Nah, dalam tim self-direct ini ada dua macam tim. Yang pertama, tim pemecahan masalah. Nah, tim pemecahan masalah itu biasanya terdiri dari 5 hingga 12 karyawan per jam dari departemen yang sama yang secara sukarela bertemu untuk membahas cara meningkatkan kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Terus yang kedua yaitu adalah tim mandiri. Biasanya terdiri dari 5 hingga 20 pekerja multi keahlian yang merotasi pekerjaan untuk menghasilkan keseluruhan produk atau layanan atau setidaknya satu aspek atau porsi lengkap dari produk atau layanan. Tim mandiri adalah tim permanen yang biasanya mencakup elemen berikut. Tim tersebut mencakup karyawan. Tim diberi akses ke sumber daya seperti informasi, peralatan, mesin, dan persediaan yang diperlukan. Terus yang ketiga yaitu tim diberdayakan dengan otoritas pengambilan keputusan yang berarti bahwa anggota memiliki kebebasan untuk memilih anggota baru. Dan yang kedua dan selanjutnya yaitu penggunaan tim yang inovatif. Nah, penggunaan tim inovatif ini adalah ada tim virtual. Nah, tim virtual itu terdiri dari anggota yang tersebar secara geografis atau organisasi yang terhubung terutama melalui teknologi informasi dan telekomunikasi tingkat lanjut. Banyak tim virtual adalah tim lintas fungsi yang menekankan pada penyelesaian masalah pelanggan atau menyelesaikan proyek tertentu. Dengan tim virtual, keanggotaan tim dapat berubah cukup cepat, tergantung pada tugas yang akan dilakukan. Nah, salah satu keuntungan utama dari tim virtual adalah kemampuan untuk mengumpulkan kelompok orang yang paling tepat dengan cepat untuk menyelesaikan proyek yang rumit. Nah, masing-masing bidang dalam tim virtual dibahas di bawah ini. Menggunakan teknologi untuk membangun hubungan sangat penting untuk kerja tim virtual yang efektif. Nah, di sini para pemimpin pertama-tama harus memilih orang yang memiliki perpaduan yang tepat antara keterampilan teknis, interpersonal, dan komunikasi untuk bekerja di lingkungan virtual. Nah, selanjutnya yaitu membentuk budaya melalui teknologi. Ini melibatkan penciptaan lingkungan virtual di mana orang merasa aman untuk mengungkapkan kekhawatiran, mengakui kesalahan, berbagai ide, mengakui ketakutan, atau meminta bantuan. Para pemimpin memperkuat norma berbagi semua bentuk pengetahuan dan mereka mendorong orang untuk mengekspresikan ide-ide di luar tembok dan meminta bantuan ketika diperlukan. Terus yang ketiga yaitu memantau kemajuan dan menghargai anggota. Berarti bahwa pemimpin tetap berada di puncak perkembangan proyek dan memastikan semua orang tahu bagaimana tim maju ke arah tujuan pertemuan. Nah, selanjutnya yaitu tim global. Tim global adalah tim kerja lintas batas yang terdiri dari anggota kebangsaan berbeda yang aktivitasnya menjangkau banyak negara. Beberapa tim global terdiri dari anggota yang berasal dari negara atau budaya yang berbeda dan bertemu langsung. Tetapi banyak juga yang virtual global team yang anggotanya tetap berada di lokasi terpisah di seluruh dunia dan melakukan pekerjaan mereka secara elektronik. Nah, tim global ini menghadirkan tantangan yang sangat besar bagi para pemimpin tim yang harus menjembatani kesenjangan waktu, jarak, dan budaya. Dalam beberapa kasus, anggota berbicara dalam bahasa yang berbeda, menggunakan teknologi yang berbeda, dan lain-lain. Nah, organisasi yang menggunakan tim global menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk mendidik karyawan secara memadai. Manajer yang bekerja dengan tim global memastikan semua anggota tim menghargai dan memahami perbedaan budaya, fokus pada tujuan yang jelas, dan memahami peran dan tanggung jawab mereka. Agar tim global itu menjadi efektif, sehingga semua anggota tim harus bersedia menyimpang dari nilai dan norma mereka sendiri dan menetapkan norma baru untuk tim. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik tim. Setelah memutuskan jenis tim yang akan digunakan, masalah berikutnya yang menjadi perhatian para manajer adalah merancang tim untuk efektivitas terbesar. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu ukuran, keragaman, dan juga peran anggota. Yang pertama-tama tentang ukuran. Banyak penelitian telah menemukan bahwa tim yang lebih kecil berkinerja lebih baik. Meskipun kebanyakan peneliti mengatakan tidak mungkin untuk menentukan ukuran tim yang optimal. Hasil jejak pendapat Gallup baru-baru ini di Amerika Serikat menunjukkan bahwa 82% karyawan setuju bahwa tim kecil lebih produktif. Tim harus cukup besar untuk memasukkan beragam keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, memungkinkan anggota untuk mengekspresikan perasaan baik dan buruk, dan memecahkan masalah secara agresif. Secara umum, seiring bertambahnya ukuran tim, semakin sulit bagi setiap anggota untuk berinteraksi dan mempengaruhi yang lain. Subkelompok seringkali terbentuk dalam tim yang lebih besar, dan konflik di antara mereka dapat terjadi. Perputaran dan ketidakhadiran lebih tinggi karena anggota merasa kurang menjadi bagian penting dari tim. Proyek besar dapat dipecah menjadi beberapa komponen dan ditugaskan ke beberapa tim yang lebih kecil untuk menjaga agar manfaat tetap kecil. Berikutnya tentang keragaman. Karena tim memerlukan berbagai keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman, tampaknya tim yang heterogen akan lebih efektif daripada tim yang homogen. Secara umum, penelitian mendukung gagasan ini, menunjukkan bahwa tim yang beragam menghasilkan solusi yang lebih inovatif untuk masalah. Keragaman dalam hal bidang fungsional dan keterampilan, gaya berpikir, dan karakteristik pribadi seringkali menjadi sumber kreativitas. Selain itu, keragaman dapat berkontribusi pada tingkat ketidaksepakatan yang sehat, yang mengarah pada pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, peran anggota. Dalam tim yang sukses, persyaratan untuk kinerja tugas dan kepuasan sosial dipenuhi dengan munculnya 2 jenis peran, yaitu spesialis tugas dan sosioemosional. Orang yang memainkan peran spesialis tugas menghabiskan waktu dan energi untuk membantu tim mencapai tujuannya. Mereka seringkali menampilkan perilaku berikut. Yang pertama, memulai ide. Usulkan solusi baru untuk masalah tim. Lalu ada memberi opini, yaitu menawarkan pendapat tentang solusi tugas, memberikan umpan balik yang jujur tentang saran orang lain. Lalu ada juga mencari informasi, minta fakta yang relevan dengan tugas. Kemudian ada meringkas, menghubungkan berbagai ide dengan masalah yang dihadapi, menarik ide bersama ke dalam perspektif ringkasan. Lalu ada juga berikan energi, yaitu mendorong tim untuk bertindak saat minat turun. Orang yang mengadopsi peran sosioemosional mendukung kebutuhan emosional anggota tim dan membantu memperkuat entitas sosial. Mereka menampilkan perilaku yang berikut. Yang pertama, mendorong, yaitu bersikap hangat dan menerima ide orang lain, memuji dan mendorong orang lain untuk menunjukkan kontribusi mereka. Lalu ada juga harmonisasi, yaitu rekonsiliasi konflik kelompok, membantu pihak yang tidak setuju mencapai kesepakatan. Kemudian ada juga mengurangi ketegangan, yaitu menceritakan lelucon atau dengan cara lain untuk menarik emosi ketika suasana kelompok sedang tegang. Lalu ada juga mengikuti, yaitu mengikuti dengan tim, setuju dengan ide anggota tim lainnya. Lalu ada juga kompromi, yaitu yang akan mengubah pendapat sendiri untuk menjaga keharmonisan tim. Tim yang sebagian besar terdiri dari spesialis tugas akan cenderung memiliki perhatian tunggal untuk menyelesaikan tugas. Mereka yang efektif memiliki orang-orang dalam peran spesialis tugas dan sosioemosional. Kemudian saya akan menjelaskan tentang proses tim. Proses tim berkaitan dengan dinamika yang berubah seiring waktu dan dapat dipengaruhi oleh pemimpin tim. Di sini proses tim terbagi menjadi 3, yaitu tahapan pengembangan tim, kekompakan tim, dan juga norma tim. Tahapan pengembangan tim, seiring waktu tim berubah. Awalnya, anggota tim harus saling mengenal, menetapkan peran dan norma, membagi tenaga, dan memperjelas tugas tim. Dengan cara ini, setiap anggota menjadi bagian dari tim yang beroperasi dengan lancar. Tantangan bagi para pemimpin adalah
memahami tahapan perkembangan dan mengambil tindakan yang akan mengarah pada kelancaran fungsi. Selanjutnya adalah kekompakan tim. Kekompakan tim didefinisikan sebagai sejauh mana anggota tim tertarik pada tim dan termotivasi untuk tetap berada di dalamnya. Anggota tim yang sangat kompak berkomitmen untuk aktivitas tim, menghadiri pertemuan, dan senang ketika tim berhasil. Selanjutnya ialah norma tim. Norma tim adalah standar perilaku informal yang dimiliki bersama oleh anggota tim dan memandu perilaku mereka. Norma berharga karena memberikan kerangka acuan untuk apa yang diharapkan dan dapat diterima. Norma mulai berkembang dalam interaksi pertama di antara anggota tim baru. Pemimpin tim memainkan peran penting dalam membentuk norma yang akan membantu tim menjadi efektif. Membuat pernyataan eksplisit tentang perilaku tim yang diinginkan adalah cara yang ampuh bagi para pemimpin untuk mempengaruhi norma. Pernyataan eksplisit melambangkan apa yang diperhitungkan dan dengan demikian memiliki dampak yang cukup besar. Tahapan pengembangan tim di sini terbagi menjadi 5. Setiap tahap menghadapkan pemimpin tim dan anggota dengan masalah dan tantangan yang unik. Yang pertama ialah pembentukan tahap, adalah periode orientasi dan perkenalan. Anggota memecahkan kebekuan dan menguji satu sama lain untuk kemungkinan pertemanan dan orientasi tugas. Selama tahap awal ini, anggota mengkhawatirkan hal-hal seperti apa yang diharapkan dari saya, perilaku apa yang dapat diterima, apakah saya akan cocok. Selama pembentukan, ketua tim harus menyediakan waktu bagi anggota untuk saling mengenal dan mendorong mereka untuk terlibat dalam diskusi sosial informal. Selanjutnya adalah penyerbuan. Selama tahap penyerbuan, kepribadian individu muncul. Orang menjadi lebih tegas dan menjelaskan peran mereka dan apa yang diharapkan dari mereka. Tahap ini ditandai dengan konflik dan ketidakpastian. Selama tahap ini, pemimpin harus mendorong partisipasi setiap anggota tim. Anggota harus mengusulkan ide, tidak setuju satu sama lain, dan mengatasi ketidakpastian dan persepsi yang bertentangan tentang tugas dan tujuan tim. Selanjutnya ialah norming. Selama tahap norming ini, konflik diselesaikan dan harmoni dari persatuan tim muncul. Konsensus berkembang tentang siapa yang memiliki kekuasaan, siapa pemimpin, dan peran anggota. Selama tahap norming, pemimpin tim harus menekankan persatuan di dalam tim dan membantu menjelaskan norma dan nilai tim. Kemudian ialah pertunjukan. Selama tahap pertunjukan, penekanan utama adalah pada pemecahan masalah dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Anggota berkomitmen pada misi tim. Mereka terkoordinasi satu sama lain dan menangani ketidakpastian dengan cara yang dewasa. Selama tahap ini, pemimpin harus berkonsentrasi pada pengelolaan kinerja tugas yang tinggi, baik spesialis sosio-emosional dan tugas berkontribusi pada fungsi tim. Kemudian yang terakhir ialah penundaan tahap. Penundaan terjadi di komite dan tim yang memiliki tugas terbatas untuk melakukan dan dibubarkan sesudahnya. Selama tahap ini, penekanannya adalah pada pembungkus dan persneling. Performa tugas tidak lagi menjadi prioritas utama. Anggota mungkin merasakan emosi yang meningkat, kekompakan yang kuat, dan depresi atau penyesalan atas pembubaran tim. Pada titik ini, pemimpin mungkin ingin menandai pembubaran tim dengan ritual atau upacara. Mungkin memberikan plakat atau penghargaan untuk menandakan penutupan dan kelengkapan. Kelima tahapan ini biasanya terjadi secara berurutan, tetapi dalam tim yang berada di bawah tekanan waktu, bisa terjadi cukup cepat. Tahapan juga dapat dipercepat untuk tim virtual. Kekompakan tim sendiri juga terbagi menjadi 2, yaitu faktor penentu kohesivitas dan juga konsekuensi kekompakan tim. Faktor penentu kohesivitas yaitu tim memiliki beberapa karakteristik struktur tim dan konteks mempengaruhi keterpaduan. Pertama adalah interaksi tim, kedua adalah konsep tujuan bersama, dan ketiga adalah ketertarikan pribadi kepada tim. Dua faktor dalam konteks tim juga mempengaruhi kekompakan kelompok. Yang pertama adalah adanya persaingan. Selanjutnya ialah konsekuensi kekompakan tim. Hasil dari kekompakan tim
dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu moral dan produktivitas. Sebagai aturan umum, moral lebih tinggi dalam tim kohesif karena komunikasi yang meningkat. Kekompakan yang tinggi memiliki efek baik yang hampir seragam pada kepuasan dan moral anggota tim. Sehubungan dengan produktivitas tim secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa tim yang kompak memiliki potensi untuk menjadi produktif. Tetapi, tingkat produktivitas bergantung pada hubungan antara manajemen dan tim kerja. Mengelola konflik tim. Konflik adalah interaksi yang bersifat permusuhan di mana satu pihak berupaya untuk menghalangi niat atau tujuan pihak lain. Kompetisi yang merupakan bentuk persaingan antara individu atau tim dapat memiliki dampak yang sehat karena memberi energi kepada orang-orang untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Menyeimbangkan konflik dan kerjasama. Konflik halus sebenarnya dapat memberikan keuntungan bagi tim. Tingkat konflik yang sehat akan membantu mencegah terciptanya groupthink, di mana orang-orang terlalu berkomitmen terhadap kepaduan tim sehingga mereka menjadi malas untuk mengungkapkan opini-opini yang berlawanan. Ketika orang-orang dalam tim kerja mengikuti orang lain karena ingin menjaga keselarasan, permasalahan biasanya malah muncul. Oleh karenanya, pada tingkatan tertentu, konflik dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih baik karena beragam sudut pandang diungkapkan. Sebab-sebab konflik. Beberapa faktor dapat menyebabkan konflik. Salah satu penyebab utama konflik adalah persaingan atas sumber daya, seperti uang, informasi, atau persediaan. Ketika individu atau tim harus bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang langka atau menurun, konflik hampir tak terhindarkan. Selain itu, konflik sering terjadi hanya karena orang mengejar tujuan yang berbeda. Perbedaan tujuan wajar dalam organisasi. Gaya penanganan konflik. Sebuah model yang menggambarkan 5 gaya penanganan konflik. Yang pertama ada gaya bersaing. Gaya bersaing mencerminkan ketegasan untuk mendapatkan keinginannya sendiri dan harus digunakan saat tindakan cepat dan tegas sangat penting dalam masalah penting atau tindakan yang tidak populer, seperti selama keadaan darurat atau pemotongan biaya yang mendesak. 2. Gaya menghindar. Tidak mencerminkan sikap asertif maupun kooperatif. Sangat tepat jika suatu masalah sepele, ketika tidak ada peluang untuk menang, ketika penundaan untuk mengumpulkan lebih banyak informasi diperlukan, atau ketika gangguan akan merugi. 3. Gaya kompromi. Mencerminkan sikap asertif dan kooperatif dalam jumlah sedang. Ini tepat ketika tujuan di kedua sisi sama pentingnya. Ketika lawan memiliki kekuatan yang sama dan kedua belah pihak ingin memecahkan perbedaan, atau ketika orang perlu sampai pada solusi sementara atau bijaksana di bawah tekanan waktu. 4. Gaya akomodatif. Mencerminkan tingkat kerja sama yang tinggi, yang bekerja paling baik ketika orang menyadari bahwa mereka salah, ketika suatu masalah lebih penting bagi orang lain daripada untuk diri sendiri, ketika membangun kredit sosial untuk digunakan dalam situasi selanjutnya, dan ketika menjaga harmoni sangat penting. 5. Gaya berkolaborasi. Mencerminkan tingkat ketegasan dan kerjasama yang tinggi. Gaya berkolaborasi memungkinkan kedua belah pihak untuk menang, meskipun mungkin membutuhkan tawar-menawar dan negosiasi yang substansial. Gaya kerjasama penting ketika kedua rangkaian masalah terlalu penting untuk dikompromikan, ketika wawasan dari orang-orang yang berbeda perlu digabungkan menjadi solusi keseluruhan, dan ketika komitmen dari kedua belah pihak diperlukan untuk sebuah konsensus. Penelitian menyarankan penggunaan tujuan superordinat, mediasi, dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik di antara orang atau departemen. Yang pertama, tujuan superordinat. Tujuan yang lebih besar yang tidak dapat dicapai oleh satu pihak diidentifikasikan sebagai tujuan superordinat. Tujuan superordinat membutuhkan kerjasama dari anggota tim yang saling bertentangan untuk pencapaiannya. Orang harus bekerja sama sejauh karyawan dapat fokus pada tujuan tim atau organisasi. Konflik ini akan berkurang karena mereka melihat gambaran besarnya dan menyadari bahwa mereka harus bekerja sama untuk mencapaiannya. Yang kedua ada mediasi.
Mediasi menggunakan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa. Seorang mediator bisa menjadi supervisor, manajer tingkat yang lebih tinggi, konsultan luar, atau seseorang dari Departemen Sumber Daya Manusia. Mediator dapat mendiskusikan konflik tersebut dengan masing-masing pihak dan mencari solusi. Jika solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak tidak dapat dicapai, para pihak mungkin bersedia menyerahkan konflik tersebut kepada mediator dan mematuhi solusinya. Yang ketiga, negosiasi. Salah satu jenis manajemen konflik yang khas adalah negosiasi, di mana orang terlibat dalam diskusi, memberi dan menerima, dan mempertimbangkan berbagai alternatif untuk mencapai keputusan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Negosiasi digunakan ketika konflik diformalkan, seperti antara sertifikat pekerjaan dan manajemen. Jenis-jenis negosiasi. Pihak-pihak yang bertentangan dapat memulai sebuah negosiasi dari perspektif yang berbeda dengan niat yang berbeda pula, yang mencerminkan pendekatan integratif atau pendekatan distributif. Yang pertama, negosiasi integratif didasarkan pada asumsi yang memenangkan kedua belah pihak, di mana kedua belah pihak ingin menciptakan solusi yang kreatif yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, negosiasi distributif. Sebaliknya, menganggap bahwa ukuran kebaikan sudah ditetapkan dan setiap pihak berupaya untuk mendapatkan sebanyak mungkin bagian dari kebaikan tersebut. Aturan untuk mencapai solusi yang memenangkan kedua pihak. Mencapai solusi menang-menang dengan cara negosiasi integratif didasar pada 4 strategi dasar. 1. Memisahkan orang-orang dari permasalahan. Agar negosiasi integratif dapat berjalan sukses, orang-orang harus tetap fokus pada permasalahan dan sumber konflik daripada menyerang atau mencoba untuk menjatuhkan satu sama lain. Yang kedua, berfokus pada kepentingan, bukan tuntutan. Tuntutan adalah apa yang diinginkan masing-masing pihak dari negosiasi, sedangkan kepentingan adalah mengapa mereka menginginkannya. Yang ketiga, menghasilkan banyak alternatif untuk keuntungan kedua belah pihak. Kedua belah pihak dalam negosiasi integratif menghasilkan beragam pilihan untuk menyelesaikan persoalan dan terlibat dalam diskusi serah terima tentang alternatif mana yang dapat memberikan kedua pihak yang mereka inginkan. 4. Bersikeras bahwa hasil didasarkan pada standar efektif. Negosiasi yang sukses mengharuskan adanya fokus terhadap kriteria objektif dan penjagaan standar keadilan daripada menggunakan penilaian subjektif dalam menentukan solusi terbaik. Tim kerja yang efektif. Tim adalah balok-balok pembangunan organisasi saat ini, tetapi sebuah tim tidak selalu harus memuaskan potensinya atau memuaskan mimpi yang diberikan manajer padanya. Kita akan melihat hasil positif dari tim yang baik dengan menilai tim berkenaan dengan keluaran produktif, kepuasan anggota, dan kapasitas untuk beradaptasi dan belajar. Keluaran produktif. Satu aspek dari keefektifan berhubungan dengan apakah keluaran yang dihasilkan oleh tim seperti keputusan, barang atau jasa, memenuhi tuntutan pelanggan atau klien berkenaan dengan kualitas, kuantitas, dan tenggat waktu. Tim yang baik dapat menyalurkan banyak energi dan kreativitas dari para pegawai. Fasilitas sosial adalah kecenderungan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja seseorang karena kehadiran orang lain. Kedua, kepuasan anggota. Tim yang baik akan memberikan banyak peluang bagi para anggotanya untuk memuaskan keputusan pribadi mereka dan kesempatan untuk berkembang, baik secara pribadi maupun profesional. Para pegawai memiliki kebutuhan untuk diterima dan berafiliasi, dan bekerja secara tim dapat membantu pemenuhan kebutuhan tersebut. Ketiga, kapasitas untuk beradaptasi dan belajar. Dengan bermain bersama dalam jangka waktu yang lama, para anggota belajar untuk mengantisipasi penggerakan rekan-rekan tim dan beradaptasi pada perilaku mereka untuk mengalahkan pesaing. Hal yang sama terjadi dalam tim kerja yang baik, di mana anggota-anggotanya dapat saling mengantisipasi tindakan rekan-rekannya dan memberikan respon yang pas.